Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, al malikul haqqul mubin. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uthuna rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kajian tafsir kita, tafsir Jalalain, yaitu masuk ayat wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, yang artinya wa idza, dan apabila, qila, dikatakan, lahum, bagi mereka orang-orang munafik, ailiha ulai, yaitu mereka, la tufsidu, janganlah kalian, tufsidu, berbuat kerusakan, melampaui batas, berbuat maksiat, fil ardi, di dalam atau di atas muka bumi. Tafsirnya bil kufri, berbuat kerusakan di muka bumi, bil kufri, dengan kekafiran, wa tahwifi, dengan menyimpang dan menyimpang, anil imani, daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jawaban mereka, orang-orang munafik, qalu, mereka menjawab, innama, bahwasanya, nahnu, kami, muslihun, orang-orang yang berbuat baik, walaysa ma nahnu fihi bil fasad, bukanlah kami orang-orang yang berbuat kerusakan. Qala Allah, berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi, radda alaihim, menolak statement, ucapan, perbuatan mereka dengan firman Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la tash'urun. Alaknya litambih, innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsidu, mereka, mufsidu, ismul fa'il, berbuat kerusakan, walakin la, akan tetapi, la yash'urun, mereka tidak merasa, mereka tidak mengetahui. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mencermati dengan seksama ayat tadi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, bil kufri, dengan kekufuran, dengan kekafiran, wa tahwid, dan berpaling daripada iman. Terkadang asumsi dalam benak kita, yang namanya berbuat kerusakan di muka bumi itu biasanya misalkan nebang pohon, ini dan itu. Memang kalau secara tidak ada korelasi antara kekafiran, antara melampaui batas, antara berbuat maksiat di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan, itu tidak ada hubungannya. Tetapi bukankah berbagai cerita di dalam Al-Quran, di antaranya Ashabus Sabti yang Allah laknat, kunu kirodatan khosiin,
yang Allah jadikan mereka kera-kera yang hina karena mereka melampaui batas. Bukankah dalam surah Yasin ada yang namanya ashabul qaryah, yang penduduknya Antokiyah, yang Allah luluh lantahkan, yang Allah binasakan karena mereka melampaui batas berbuat dosa. Maka yakinlah setiap dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan di antara kita di alam dunia, maka akan mendatangkan murka dan laknat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika penduduk kaum Bani Israel itu dilanda kekeringan, dilanda kemarau panjang, maka Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar disegerakan turunkan hujan. Namun kata Allah, ada satu orang yang melampaui batas, ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang berbuat maksiat yang sampai detik ini belum bertaubat kepada Allah, bangga dengan dosa dan kemaksiatan. Dari cerita kisah-kisah di atas, bukankah kemaksiatan dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba, sekelompok manusia, dapat mendatangkan murka dan laknatnya Allah kepada kita? Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau boleh saya analogikan, kalau boleh saya umpamakan, kita ini tinggal di suatu kampung, di suatu kota, yang di kota itu ada satu orang yang maksiat, ada satu orang yang berbuat dosa, ada satu orang yang berbuat zina, mabuk, judi dan lain sebagainya. Cuma kadang-kadang orang yang seperti ini, yang berbuat dosa, maksiat, judi, ketika ditegur enak aja mereka menjawab, yang judi saya, uang saya, di rumah saya, gak ada urusan dengan kalian. Betul. Tapi ketika kita tinggal dalam suatu kampung, suatu kota, kemudian kita bermaksiat, bisa diumpamakan seperti kita berada dalam sebuah kapal. Ketika ada satu orang yang usil, kapal itu dilobangin, kapal itu dibocorin. Ketika air itu masuk, apakah yang tenggelam masuk ke dalam lautan hanya orang yang melobangi kapal? Tentu tidak. Semua penumpang kapal pun akan tenggelam. Begitu juga dengan kita, satu orang yang bermaksiat, satu orang yang berdosa, kalau Allah turunkan bala, kalau Allah turunkan musibah, semua akan kena. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah bala, takutlah musibah, jika Allah turunkan tidak akan mengenai orang-orang yang khusus di antara kalian, tapi semua akan kena. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat tadi ternyata kekufuran, berpaling daripada iman, adalah salah satu bentuk berbuat kerusakan di muka bumi. Maknanya dengan kekafiran, dengan berpalingnya daripada iman, dengan berbuat dosa, dengan berbuat maksiat, maka akan mendatangkan musibah, bala dan lain sebagainya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat di sekeliling kita. Ayo kita sadar, kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah. Di sekeliling kita, kalau zaman dulu judi itu masih tradisional, tapi sekarang judinya, maksiatnya sudah modern. Judinya pakai HP, judinya judi slot. Betul, yang judi mereka, uang mereka.
Tapi maaf, judi diharamkan oleh Allah. Kalau itu terus dilaksanakan, kalau itu terus dilakukan, Masya Allah, bisa jadi mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu orang mabuk secara tersembunyi-sembunyi, tapi sekarang orang mabuk di pinggir jalan, mabuknya tiada rasa malu dan tiada rasa berdosa. Dulu anak yang hamil di luar nikah itu merupakan aib yang sangat memalukan keluarga. Tapi sekarang di mana-mana anak sekolah hamil di luar nikah. Bukankah judi, mabuk, perzinahan telah nampak di sekitar kita? Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan Allah kuatkan hati, jiwa kita, anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di tanggal 21 Januari. Artinya kita masih berada di tahun baru Masehi, tahun 2024. Tapi coba kita renungkan. Coba kita membuka lembaran demi lembaran yang telah kita lewati. Rasa-rasanya tahun baru 2023 itu baru kemarin. Tahun 2023 tahun baru itu belum hilang dalam ingatan, belum lekang dalam jiwa dan ingatan kita. Tapi kenyataannya kita sudah berada di tahun baru 2024. Rasanya waktu berjalan begitu singkat. Waktu berjalan begitu cepat. Jikalau kita merasa hal itu, Nabi sudah prediksi, Nabi sudah ingatkan dalam sebuah hadis bersumber dari Abu Hurairah dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Nabi? La taqumu sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali waktu serasa berdekatan, waktu berjalan begitu singkat dan cepat. Wa takunu sanatu kasyahri. 1 tahun itu bagaikan 1 bulan. Wa yakunu syahri kal usbu'. 1 bulan bagaikan 1 minggu. Wa yakunu syahri kal yaum. 1 minggu bagaikan sehari. Wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah, dan sehari bagaikan 1 jam. Wa takunu sa'atu kal ikhtirafi syafa'ah, dan 1 jam bagaikan Nabi mengumpamakan bagaikan seseorang yang membakar pelepah kurma, pelepah kelapa. Pertanyaannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tanda-tanda indikasi semakin dekat datangnya hari kiamat, waktu berjalan begitu cepat dan singkat. Tiba-tiba 1 bulan, gak kerasa. Tiba-tiba 1 minggu, tiba-tiba sudah 1 tahun. Mengapa hal itu terjadi padahal waktu sama 24 jam dari masa Nabi sampai sekarang? Namun perasaan kita itu cepat. Perasaan kita begitu singkat. Ternyata Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan akhir zaman yang perasaan kita waktu itu berjalan begitu cepat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan adamul barakatu fih. Tiada keberkahan di waktu itu. Kenapa tiada keberkahan? Karena maksiat, dosa, kekufuran, judi, zina, merajalela. Maka tanda akhir zaman semakin maksiat, judi, zina di mana-mana, mereka melampaui batas, melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah, semakin banyak maksiat-maksiat, dosa-dosa di muka bumi, maka waktu berjalan begitu cepat dan singkat. Kenapa? Karena tiada keberkahan di dalamnya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kalau kita lihat saat ini di mana-mana, termasuk mungkin ya secara khusus di Babulu, terlalu muda-mudi dan ini dan lain sebagainya, terlalu melampaui batas berbuat dosa dan maksiat. Mengapa juga belum Allah turunkan bala?
Allah belum berikan kita ujian dan musibah. Dalam hadis qudsi, dalam Mukhtarul Ahadits Nabawiyah, bersumber dari Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Hakim, Allah berfirman, inni la ahammu adaban lil ahlil ad. Rasanya kata Allah, saya ingin menurunkan bala, musibah, bencana kepada manusia yang telah melampaui batas. Karena judi di mana-mana, slot sudah main, anak kecil sekarang judi slot itu, ya, bukan kalangan orang yang berduit, anak-anak sudah main sedikit demi sedikit 20, 30. Apa kata Allah? Saya ingin rasanya menurunkan bala, musibah, musibah, bencana kepada manusia yang telah melampaui batas dengan dosa-dosa dan kekufuran mereka. Falamma nadartu, ternyata ada sesuatu yang menghalangi, yang tidak menyebabkan Allah menurunkan bala dan musibah kepada manusia. Falamma nadartu ummari buyuti, manakala ku pandang ada sekelompok manusia yang memakmurkan masjid dan musolanya Allah. Ada orang yang subuh, ketika subuh mereka melawan kantuknya, mereka melawan dinginnya, mereka melawan letihnya, mereka berangkat ke masjid untuk sholat subuh, memakmurkan masjid-masjidnya Allah, memakmurkan musola-musola. Ini yang pertama Allah pandang, ini yang Allah perhatikan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Di antara tanda kiamat yang lain coba kita lihat. Kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat di kabupaten kita Penajam Pasir Utara. Inilah adalah fakta dan realita. Semua orang berlomba-lomba membangun masjid, musola begitu megah, menghabiskan masjid dana ratusan bahkan miliaran rupiah. Ya, apa kata Nabi? La taqumu sa'atta yatabhannasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali manusia berbangga-bangga, bermegah-megah dalam membangun masjid. Membangun masjid itu mudah, tapi memakmurkan, mengisi masjid itu akan lebih susah daripada membangunnya. Maka mudah-mudahan masjid kita Darul Ihsan setelah kelak 2, 3, 4 atau 10 tahun ketika masjid kita sudah megah, masjid kita sudah mewah, jangan lupa kita punya tanggung jawab, kita punya PR bagaimana memakmurkan masjid yang sudah kita bangun dengan miliaran rupiah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah pandang yang pertama adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang memakmurkan musola. Ada segelintir orang yang memakmurkan masjid dan musolanya Allah. Ini yang menegah turunnya bala dan musibah kepada manusia. Yang kedua, wal mutahabibi, ada orang yang mencintai dan menyayangi karena Allah. Dan yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashal, ada orang yang lisannya, bibirnya, mulutnya senantiasa sadar dengan dosa dan kemaksiatan, maka dia beristighfar, memohon ampun, memohon ampunan atas dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saraftu anhum adabi, kata Allah, maka aku tangguhkan bala dan musibah kepada mereka. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi insan-insan, bukan insan-insan yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Jadilah insan, jadilah manusia-manusia, jadilah hamba-hamba Allah. Yang pertama tadi, orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid dan musolanya Allah. Yang kedua, yang mencintai dan menyayangi karena Allah. Dan yang ketiga, orang-orang hamba-hamba yang senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena tiga orang tersebut adalah orang-orang yang menjadi pandangan Allah, prioritas Allah dari menurunkan bala dan musibah. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat
menjadi inspirasi, mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi insan-insan yang terjerembab dalam dosa dan kemaksiatan. InsyaAllah ketika kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas ayat wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humul sufaha'u walakin la ya'lamun. Mohon maaf, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.